dampak dari El Nino. Seorang warga kenegaraan Cina dideportasi kantor imigrasi Jambi karena meresahkan masyarakat. Pencairan dana desa untuk tahap kedua tahun 2023 di Kabupaten Merangin belum terrealisasi 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 21 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, intensitas hujan kategori ringan masih akan terjadi saat puncak musim kemarau. BMKG Provinsi Jambi memprediksi hujan akan lebih banyak terjadi di wilayah Jambi bagian barat. BMKG Provinsi Jambi memprediksi pada pertengahan Agustus ini curah hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah. Meski intensitas hujan hanya masuk dalam kategori ringan, berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan ringan akan terjadi di wilayah Jambi Barat, seperti di Kabupaten Sarolangun, Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Kemudian di beberapa wilayah di Jambi bagian timur juga akan terjadi hujan seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian, kondisi itu belum cukup signifikan untuk menjaga kelembapan pada tanah, khususnya di lahan gambut. Pemerintah Provinsi Jambi harus terus memaksimalkan penanganan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hujan, tapi cenderung lebih banyak di wilayah Jambi bagian barat. Tuh, seperti Merangin, Sarolangun yang bagian baratnya, kemudian Kerinci bagian barat, Sungai Penuh bagian barat gitu. Memang ada potensi hujan di wilayah Jambi bagian timur seperti Tancap Tim, kemudian Tancap Bar, namun masih spot-spot saja gitu sifatnya. Dan BMKG Provinsi Jambi memperkirakan intensitas hujan yang akan terjadi pada bulan Agustus ini hanya bersifat lokal dan durasi hujan cenderung sebentar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara dampak El Nino saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di kota Jambi karena saat ini sudah mulai mengalami krisis air bersih karena sejumlah sumur mulai mengering. Sejumlah masyarakat di kota Jambi mulai merasakan dampak El Nino atau musim kemarau. Beberapa sumur milik warga di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi mulai kering. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus menambah pipa untuk menyedot air dari dalam sumur, dan ada yang terpaksa harus menimba karena air yang mulai keruh. Peristiwa ini kerap dirasakan oleh warga ketika musim kemarau tiba. Dampakkan masyarakat ini sekarang seperti sudah kita lihat bersama setelah menyambung pipa untuk mendapatkan air bersih, dan juga kami warga sangat membutuhkan lah air bersih. Sudah nampak dampaknya sekarang ini kan, air ini sudah surut jauh, pantai pun sudah timbul, kami pun merasakan dampaknya. Meski belum terlalu berdampak signifikan, masyarakat tetap berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan air bersih, sehingga masyarakat tidak perlu susah payah untuk mendapatkan air bersih. Joko TVRI Jambi melaporkan. 39 ton beras dicadangkan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menghadapi dampak musim kemarau pada tahun ini. Beras yang dimiliki pemerintah kabupaten itu diyakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengantisipasi dampak buruk El Nino pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mencadangkan 39 ton beras untuk kebutuhan masyarakat. 39 ton beras premium itu saat ini masih disimpan di gudang milik Bulog Divisi Regional Jambi. Pemkab meyakini ketersediaan beras itu tercukupi selama 2 bulan dan Pemkab akan memaksimalkan hasil panen dari para petani yang ada di wilayah Muaro Jambi. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan penyaluran beras cadangan itu nantinya akan bekerja sama dengan pihak Bulog. El Nino ini 2 bulan ke depan insya Allah cukup. Kemudian kita kan sebentar lagi kan panen. Petani kita 2 bulan ke depan kan panen. Sekarang kan padi sudah mulai nguning kalau di pinggir jalan seperti di Pematapulai segala macam kan, daerah lain sebentar lagi panen. Jadi stok kita cukup.
Masyarakat yang berhak menerima beras cadangan pemerintah itu merupakan masyarakat miskin yang terdampak dari El Nino atau musim kemarau kering tahun 2023. Bantuan secara gratis dari pemerintah ini diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Walhi Jambi menilai pengelolaan lahan gambut di wilayah Provinsi Jambi saat ini masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jambi menilai pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi belum optimal. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Walhi Jambi, lahan gambut di Provinsi Jambi memiliki kedalaman lebih dari 1 meter. Sementara itu, batas maksimal kedalaman gambut hanya 40 cm. Kondisi itu membuat lahan gambut mudah terbakar karena sulit untuk menjaga kelembapan tanah. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Walhi, perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjaga kelembaban gambut. Pertama, kita di Walhi mengucapkan selamat atau selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tapi kita juga harus mengingat kembali ke jika kita rayakan di Jambi, kita juga harus mengingat bahwa saat ini ada bayang-bayang soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Jambi ini sedang ada bayang-bayang yang cukup memprihatinkan gitu ya. Walhi Jambi juga mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum kepada perusahaan agar bertanggung jawab menjaga lahan gambut sehingga kebakaran hutan bisa diminimalisir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah harga komoditas hasil pertanian di Pasar Sengatimoro Jambi mulai mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terjadi pada bahan pokok jenis cabai merah mencapai Rp40.000 per kilogram. Banyaknya petani yang gagal panen akibat musim kemarau diduga memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di pasar. Komoditas pertanian yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada harga cabai merah mencapai Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada tomat dan kentang. Tomat sebelumnya dijual di harga Rp12.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara harga kentang mencapai Rp16.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogram. Ini kami langsung dari Akse dulu. Berapa untuk saat ini stok yang kita dapatkan? Stok kami paling dapat hari ini cuma 60 kilo. Jika lagi ada stok berapa biasanya? Kalau lagi ada stok sampai 80 sampai 90 kilo. Ini kenaikan memang dari sana langsung. Para pedagang mengaku bahan pokok yang dijual saat ini merupakan komoditas pertanian dari Pulau Jawa. Pedagang memprediksi apabila ketersediaan semakin menipis, maka harga akan semakin naik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lapas kelas 2B Sarolangun mengusulkan 2 TPS ke KPUD Sarolangun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sarolangun mengusulkan penambahan 1 TPS khusus untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Penambahan TPS khusus tersebut dilakukan karena bertambahnya warga binaan di sana. Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun telah melakukan koordinasi serta pembahasan jumlah pemilih bersama KPUD Sarolangun, termasuk warga binaan yang berasal dari luar daerah hingga teknis pelaksanaan pemilu di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun, Irwan, mengatakan hingga pekan kedua Agustus 2023, jumlah warga binaan mencapai 449 orang, terdiri dari 348 narapidana dan 100 orang tahanan. Dari hasil koordinasi bersama KPUD Sarolangun, pihak KPUD Sarolangun telah menyiapkan 1 TPS khusus yang akan ditempatkan di dalam lapas. Dari KPU udah ngasih sinyal kita 1 TPS.
Tapi idealnya kita butuh 2 TPS. Betul 2 dengan kondisi isi kita. Tapi kan ada syarat khusus dari KPU, kita nggak tahu juga kan. Yang jelas sesuai dengan syarat yang disampaikan KPU, kita tetap ajukan nama-nama warga binaan kita yang punya hak pilih untuk bisa melakukan haknya pada saat nanti pilkada atau pada saat pilpres. Namun jika melihat kondisi saat ini, potensi penambahan warga binaan jelang pemilihan akan tetap ada, sehingga pihaknya mengusulkan 2 TPS khusus di dalam lapas. Pengajuan usulan penambahan jumlah TPS khusus di lapas itu berdasarkan jumlah warga binaan yang bertambah. Idealnya di setiap TPS maksimal 200 hingga 300 orang pemilih. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pencairan dana desa tahap kedua tahun 2023 di Kabupaten Merangin belum terrealisasi 100%. Pasalnya dari 205 desa masih ada 4 desa yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa. Hingga pertengahan Agustus 2023, masih ada 4 desa di Kabupaten Merangin yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa tahap kedua. 4 desa tersebut, Desa Kotorayo Kecamatan Tabir, Desa Muaro Barat Kecamatan Renah Pembarap, dan Desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai, serta Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai. Sedangkan untuk pengajuan pencairan dana desa tahap kedua sudah bisa dilakukan sejak bulan Mei 2023. Namun hingga kini, 4 desa tersebut belum juga menyampaikan syarat pencairan dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin Andre Fransusman mengatakan pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan kepada pihak desa agar segera melakukan pengajuan pencairan dana desa agar tidak menghambat pembangunan dan progres program pembangunan di desa masing-masing. Ya, kita akan koordinasi kembali dengan KPKN, PPN apakah masih diberikan ruang atau waktu. Biasa sih ada 1 minggu, tapi sampai hari ini kita memang tidak mengkomunikasikan ke desa. Sementara itu, tanggal 24 Agustus 2023 merupakan tenggat waktu terakhir untuk menyampaikan dokumen berkas syarat pengajuan 40% dana desa dan alokasi dana desa tahap 2. Jika tidak kunjung diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dana desa untuk 4 desa tersebut terancam tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke pusat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Rhoma Irama melantik sebanyak 66 pengurus PAMI Provinsi Jambi untuk periode 2022 hingga 2027. Pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Minggu malam tadi. Ketua Umum DPP PAMI Rhoma Irama melantik 66 pengurus DPD PAMI Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Minggu malam tadi. Rhoma Irama berpesan kepada pengurus DPD PAMI Provinsi Jambi turut menjaga musik dangdut sebagai pagar budaya bangsa dari akulturasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kultur bangsa. Rhoma Irama juga menyampaikan kepada Gubernur Jambi Al-Haris agar ikut memperhatikan dan membina DPD PAMI Provinsi Jambi. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan PAMI Provinsi Jambi telah banyak berperan dalam mengembangkan musik dangdut di Provinsi Jambi. Saya melihat meskipun teman-teman dari PAMI ini mungkin ada yang bukan penyanyi, tetapi, nah ini benar, yang saya lihat bahwa mereka menyambungkan apa yang menjadi hajat orang banyak, diantaranya musik dan lagu tadi. Itu saya lihat dari mereka. Yang kedua, biasanya orang kalau hobi bernyanyi, suka bernyanyi, itu biasanya tidak stres biasanya. Ya kan? Karena kalau banyak orang stres, itu juga urusannya gubernur, Bu, masalahnya. Ketua DPD PAMI Provinsi Jambi Najamuddin mengatakan pelantikan ini merupakan awal kegiatan PAMI Provinsi Jambi untuk menyatukan grup-grup dan kelompok musik dangdut dan Melayu yang ada di Provinsi Jambi. Najamuddin menambahkan saat ini baru ada 5 kepengurusan PAMI Kabupaten Kota yang terbentuk, yakni Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, Bungo, dan Kabupaten Tebo. Pertama, dalam pelantikan ini merupakan suatu awal
dari kita untuk bergerak, PAMI Jambi untuk bergerak dalam rangka kita menyatukan seluruh pemusik dangdut yang ada di Jambi. Ya, itu banyak kelompok-kelompok yang kan kita apakan lagi gitu ya. Jadi dengan pelantikan ini awal kita untuk melaksanakan kegiatan PAMI yang sesuai dengan ADART dan sesuai dengan rapat kerja nasional yang telah kita laksanakan itu. Pada pelantikan DPD PAMI ini juga turut dihadiri Ridho Roma, Sekda Provinsi Jambi, sejumlah pejabat eselon 2 Pemprov Jambi dan unsur Forkopimda. Madon Junaidi, Ahmad Labriansyah, TVRI Jambi melaporkan. Yuliana Martadoki resmi menjadi Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Jambi. Yuliana siap membangun sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintahan dan stakeholder di Provinsi Jambi. Yuliana Martadoki resmi menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia RRI Jambi. Yuliana menggantikan Rahma Juwita sebagai Kepala LPP RRI Jambi yang pindah tugas ke LPP RRI Palembang. Pergantian Kepala LPP RRI Jambi itu ditandai dengan serah terima jabatan yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin pagi. Kepala LPP RRI Jambi yang baru, Yuliana Martadoki, siap membangun sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah serta stakeholder di Provinsi Jambi. Selain itu, Yuliana berharap Angkasawan dan Angkasawati dapat bersatu menjadi tim yang kuat dalam memberikan pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan visi misi Radio Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Lanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Rahma Juwita, yang pasti sinergitas dan kolaborasi kami RRI akan terus tingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik seprovinsi. Kepala LPP RRI Jambi yang lama, Rahma Juwita mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang telah dibangun. Rahma Juwita berharap RRI Jambi tetap berkarya dan memiliki kreativitas dan dedikasi yang tinggi. RRI akan selalu ada untuk publik dan saya berharap kepada Angkasawan, Angkasawati RRI Jambi khususnya tetap mempunyai dedikasi yang tinggi dan kreativitas inovasi yang tiada henti. Tugas RRI masih banyak untuk kepentingan publik. Selain setelah terima jabatan, RRI Jambi juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jambi dan beberapa dinas terkait di lingkup Pemprov Jambi. Joko Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar pawai pembangunan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar pawai pembangunan yang diikuti ribuan peserta dari 17 kecamatan. Selain menggelar upacara bendera, berbagai kegiatan juga turut digelar pemerintah Kabupaten Bungo dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya pawai pembangunan. Pawai pembangunan yang dilepas Sekda Bungo ini mengambil rute mulai dari Gedung Dharma Wanita melewati Pasar Bawah hingga finish di depan rumah dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan pawai pembangunan ini diikuti ribuan peserta dari 17 kecamatan. Selain sebagai tolak ukur, pawai pembangunan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam membangun daerah. Masuri mengajak seluruh generasi muda Kabupaten Bungo untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Sumpah ruas sesuai jadwal kita laksanakan pawai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dan alhamdulillah tiap tahun cukup ramai dan hari ini ramai sekali. Puluhan ribu masyarakat kita, mungkin bahkan ratusan ribu masyarakat kita memperingati meriahnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai Karnaval tahun ini berbeda dengan pawai Karnaval tahun sebelumnya. Pada tahun ini setiap kecamatan mengirimkan utusan baik dari tingkat SD, SMP, SMA, Ormas, dan dari kalangan masyarakat. Pawai pembangunan itu ditutup dengan arak-arakan mobil hias dari setiap OPD dengan menampilkan berbagai macam ciri khas masing-masing. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Warga di 4 RT kawasan Simpang 4 Sipin semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Kita ke informasi berikutnya. Seorang warga kenegaraan Cina dideportasi ke kantor imigrasi Jambi. WNA itu dikembalikan ke negara asal dikarenakan meresahkan masyarakat. Kantor imigrasi Jambi mendeportasi seorang warga negara Cina yang diamankan warga kawasan Unit 1, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi beberapa hari yang lalu. WNA yang diketahui berinisial DL itu dideportasi karena meresahkan masyarakat Sungai Bahar. WNA itu diamankan warga setelah kedapatan membawa sejumlah obat-obatan herbal yang diduga tidak memiliki izin. Saat diamankan, warga langsung menggeledah barang yang dibawa WNA itu dan ditemukan sejumlah obat herbal yang disinyalir akan dijual di lokasi. Kasih Penindakan Imigrasi Jambi Mengapu Siregar mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap di kantor imigrasi, WNA itu resmi dikembalikan ke negara asal. Meski izin dokumen WNA lengkap, namun karena meresahkan masyarakat, akhirnya petugas imigrasi mendeportasi WNA tersebut. Sampai hari ini kami telah berkoordinasi dengan pihak Polsek Sungai Bahar, bahwa di Polsek Sungai Bahar tidak ada laporan polisi tentang warga negara Cina tersebut, maka kami akan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi kepada yang bersangkutan. Alasannya deportasi apa, Pak? Yang bersangkutan dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat di Sungai Bahar. Selain dideportasi, kantor imigrasi juga mencekal WNA itu untuk mendatangi Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Terkait darurat narkoba, Saudara, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi menangkap 38 orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2023 ini. Dan dari puluhan tersangka yang sudah diamankan, 1 orang diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang telah kecanduan ganja. Seorang ibu rumah tangga berinisial R ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi karena kedapatan sedang menggunakan ganja. R, warga Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, berhasil diamankan di Desa Mendalo Indah, Jaloko, Muaro Jambi. Dari tangan R, polisi mengamankan barang bukti ganja kering sebanyak 4.449 gram. Atas perbuatannya, R saat ini mendekam di Polres Muaro Jambi dan terancam 7 tahun penjara. Pelaku mengaku sudah 1 tahun menggunakan barang haram itu dengan tujuan untuk lebih santai saat tidur. Barang haram ini didapatkan R dari seorang pengedar ganja yang juga telah diamankan saat Res Narkoba Polres Muaro Jambi. R merupakan salah satu dari 38 tersangka penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan saat Res Narkoba Polres Muaro Jambi selama tahun 2023. Sejak Januari hingga Juli, kepolisian berhasil mengungkap 31 kasus peredaran gelap narkoba dari 38 tersangka yang diamankan, terdiri dari 36 laki-laki dan 2 orang perempuan. Selama 7 bulan lebih, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 639,14 gram ganja, 77,26 gram sabu, dan 150 butir obat keras daftar G. Jika diuangkan, total keseluruhan barang bukti yang diamankan itu nominalnya mencapai Rp82.250.000. Dari pengamanan kasus ini, Polres Muaro Jambi berhasil menyelamatkan 3.217 jiwa manusia dari penyalahgunaan narkoba. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Wakil Gubernur Jambi, Uteng Suryadiatna. Uteng Suryadiatna wafat pada Minggu 20 Agustus 2023 di RSUD Al-Ihsan, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Al-Haris menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Wakil Gubernur Jambi, Uteng Suryadiatna, yang berpulang di RSUD Al-Ihsan, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 20 Agustus 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan pemerintah provinsi telah mengutus Kaban Kesbangpol dan Kaban Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta untuk mendahului bertakziah ke rumah duka. Al-Haris mengaku sangat mengenal sosok Uteng Suryadiatna. Almarhum merupakan orang yang istiqomah, sabar, tidak banyak bicara, dan banyak bekerja untuk Provinsi Jambi. Mengenang sosok almarhum diawali Gubernur Al-Haris saat dirinya pindah menjadi pegawai di kantor Gubernur Jambi. Bahkan sempat akan menjadi ADC setelah diminta oleh mantan Wakil Gubernur Jambi sesudah Hasib Kalimuddin Syam itu, namun terlebih dahulu diterima bersekolah di LAN Bandung. Al-Haris mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan mantan Wakil Gubernur Jambi itu atas jasa-jasanya membangun daerah. Gubernur Al-Haris dijadwalkan secara resmi bertakziah ke rumah duka pada 25 Agustus mendatang.
Pak Oteng adalah mantan wakil gubernur Jambi yang saya kira orangnya istiqomah, orangnya tenang, sabar, tidak banyak bicara, tapi dia banyak bekerja. Dan saya kira memang beliau banyak juga mengukir sejarah untuk Jambi. Selama 5 tahun beliau bekerja sebagai wakil gubernur Jambi, dan beliau adalah Wagub Mustafa Asif ya. Ada, bukan Wagub Mustafa Asif tak? Siapa dulu? Pak Teseti ya. Berarti Wagub pertama Pak Musa, baru Pak Uteng, baru Pak Asif ya, Pak Ning. Nah, itulah ya. Almarhum Uteng Suryadiana merupakan mantan wakil gubernur Jambi yang menjabat pada era periode pertama kepemimpinan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, warga di 4 RT dalam kawasan Simpang 4 Sipin, Tlanai-Pura, Kota Jambi menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Selain jalan sehat dan juga tari tambang, lomba makan kerupuk juga turut memeriahkan acara ini. Selain upacara bendera, masyarakat Indonesia juga mengisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Tak terkecuali warga di RT 29, 36, 37, dan 25, serta 26, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Tlanai-Pura, Kota Jambi. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini, warga di RT 29, 36, dan 37 dalam Kelurahan Simpang 4 Sipin itu menggelar berbagai perlombaan seperti tarik tambang, makan kerupuk, dan panjat pinang. Ketua Panitia Perlombaan, Namirah, mengatakan selain memperingati Hari Kemerdekaan, berbagai perlombaan itu juga digelar untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan antar warga. Usai jalan sehat, panitia membagikan hadiah bagi para peserta beruntung. Melaksanakan beberapa kegiatan yang mengajak partisipasi masyarakat semuanya. Dari mulai kemarin kami sudah melakukan perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh anak-anak di sekitar RT 29, 36, dan 37. Alhamdulillah hari ini adalah puncak dari kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tak hanya di RT 29, 36, dan 37, warga di RT 25 dan 26 Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi juga turut menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Ketua Pemuda Bersatu Stadion Mini Pembasmi Gunawan mengatakan, selain menggelar perlombaan untuk anak-anak, Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia juga menggelar perlombaan untuk dewasa. Tak hanya lomba makan kerupuk, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar lomba balap karung, tarik tambang, balap kelereng dalam sendok, dan lomba panjat pinang. Mengadakan kegiatan dalam rangka 17 Agustus tahun 2023 dan pagi hari ini kita melaksanakan acara lomba anak-anak dan juga untuk lomba ibu-ibu serta nanti akan diakhiri dengan momen panjat pinang. Gunawan berpesan sebagai generasi bangsa, para pemuda hendaknya turut aktif mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga RT 15 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparah, Kota Jambi menggelar berbagai perlombaan dan tak hanya lomba makan kerupuk, warga juga menggelar estafet sarung, lomba mancing botol, hingga lomba panjat pinang. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 disambut antusias warga RT 15, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparah, Kota Jambi dengan menyelenggarakan berbagai macam perlombaan, mulai dari lomba tingkat anak-anak hingga lomba tingkat dewasa. Selain lomba cosplay, warga juga menggelar lomba sepeda hias, makan kerupuk, mancing botol, estafet sarung, estafet karet, dan panjat pinang. Ketua RT 15 Kelurahan Rawasari, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan ini digelar untuk meningkatkan silaturahmi dan solidaritas warga dengan harapan utamanya anak-anak dapat mengetahui bagaimana para pahlawan berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan nantinya akan tertanam rasa nasionalisme, mencintai, menghargai, dan menjaga tanah air Indonesia pada diri anak-anak sejak dini. Perlombaan-perlombaan ini agar masyarakat lebih paham dan tahu gimana cara untuk zaman dulu para pejuang-pejuang kita yang telah gugur, jadi biar dianggap untuk acara HUT RI 78 inilah
berbentuk perlombaan atau perjuangan untuk memperebut juara 1, 2, 3, artinya sama dengan memperjuangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Koordinator Panitia Penyelenggaraan HUT ke-78 RI RT 15 Kelurahan Rawasari M. Hazan Tarmizi mengatakan antusias dan kekompakan warga memeriahkan hari ulang tahun pada tahun ini semakin tinggi. Bahkan hadiah yang disiapkan pada tahun ini juga bertambah dan semakin menarik. Alhamdulillah dapat menyelenggarakan peringatan HUT tahun ini dengan sangat meriah, yaitu didukung oleh seluruh warga, masyarakat dan pengusaha-pengusaha, juga caleg yang berdomisili di RT 15 Kelurahan Rawasari ini sangat aktif mendukung panitia dalam hal ini. Dan pada tahun ini perlombaan-perlombaan lebih bertambah lagi dari tahun kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri langsung Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jambi M. Jailani yang juga merupakan warga RT 15 Kelurahan Rawasari. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara warga Kota Jambi mengadakan berbagai perlombaan secara swadaya dan hal ini saudara dilakukan sebagai bentuk kecintaan dan juga kebahagiaan masyarakat di Hari Kemerdekaan untuk di tahun ini. Berbagai perlombaan dilakukan masyarakat Kota Jambi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang digelar oleh warga perumahan Amanda 4 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo. Memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, warga mengadakan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh usia. Mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Seluruh warga sangat antusias mengikuti perlombaan. Lomba untuk anak-anak seperti makan kerupuk, balap karung, lomba kelereng, dan juga memindahkan bola. Ayo cepet Kak. Balik lagi cepet Kak. Cepet Kak, jangan Kak. Sementara lomba ibu-ibu dan bapak-bapak seperti tarik tambang, sepak bola memakai kain sarung, memindahkan sarung, dan lari sarung. Salah seorang panitia, Jesse Mamora, mengatakan perlombaan ini digelar secara swadaya oleh masyarakat, selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan juga untuk meningkatkan tali silaturahmi antar warga. Acara ini adalah sebagai memperingati 17 Agustus sebagai rasa ikut memeriahkan. Nah, karena kita tidak boleh lupa akan perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi kita sebagai warga Amanda 4 ikut merayakan hari ulang tahun ini, mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak kita, bagaimana mengajari mereka untuk ikut cara bergotong royong. Salah satu lomba yang cukup unik dan paling ditunggu di puncak acara adalah lomba panjat batang pisang. Para peserta yang terdiri dari 3 orang dalam satu grup akan memanjat batang pisang untuk mengambil kupon yang akan ditukar dengan hadiah yang telah disiapkan. Soeba Mardon, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sumatera Barat meminta masyarakat ikut mencermati daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Pasaman Barat. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai jeda. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Dari Sumatera Barat, Saudara, KPU meminta masyarakat ikut mencermati daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Pasaman Barat. Jika ada temuan atau menyalahi aturan, masyarakat dapat melaporkan ke kantor KPU atau melalui jaringan media sosial, email, atau cara lain.
Pasca mengumumkan daftar calon sementara atau DCS, anggota DPRD Pasaman Barat, KPU meminta masyarakat ikut berpartisipasi dengan melakukan pencermatan. Jika ditemukan pelanggaran atau kejanggalan, masyarakat bisa melapor ke KPU Pasaman Barat. Pelaporan tersebut bisa dilakukan di kantor KPU atau menghubungi petugas KPU yang siaga selama rentang waktu pengumuman dan tanggapan DCS tersebut. Saat melapor, masyarakat bisa menyertakan bukti dugaan pelanggaran dan data diri, sehingga bisa diproses oleh petugas dan memberikan respon cepat kepada pelapor. Komisioner KPU Pasaman Barat Sarif Hidayatullah mengatakan ada 499 bacalek yang diumumkan di DCS kemarin. Partisipasi masyarakat dalam pencermatan atau tanggapan terhadap DCS sangat penting agar saat DCT ke depan calon yang diumumkan sudah fit dan clear. KPU mengaku sudah mengumumkan DCS tersebut melalui berbagai macam platform dan metode, termasuk media massa dan juga memberitahukan parpol peserta pemilu. Terkait dengan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap dokumen yang dibuatkan oleh bakal calon ini, masyarakat dapat memasukkan tanggapannya dari tanggal 19 ini sampai 23 itu dengan datang ke kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan mencantumkan nama pelapor dan juga didukung dengan bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut. Ada cara lain secara online atau bagaimana, Pak? Ada. Di KPU kita bisa melaporkan melalui email kita KPU bisa, dan juga media-media yang disiapkan oleh KPU. Ada petugas kita yang siaga dan bagaimana nanti atau petunjuk atau bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan tanggapan dan masukan masyarakat ini, KPU siap menanti seluruh masyarakat yang ingin memberikan masukan dan tanggapannya. Pengumuman dan tanggapan tersebut bisa dilakukan hingga tanggal 23 Agustus mendatang. KPU meminta masyarakat turut berpartisipasi agar tahapan pemilu berjalan aman. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Warga Gunung Gendang, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan dan salah satunya adalah melewati papan di atas air. Lomba sepeda di atas air diikuti peserta putra maupun putri. Dalam lomba ini peserta yang dinyatakan menang adalah yang berhasil meniti lintasan papan sepanjang 30 meter. Banyak peserta yang gagal karena kondisi papan licin dan kecil. Salah seorang peserta wanita Timur mengatakan lomba tersebut sangat menantang. Sementara itu Muhammad Rahel, peserta anak-anak, mengatakan sangat gembira mengikuti lomba ini. Sepeda di atas air. Gimana Dek perasaannya Dek? Senang, seru, asik. Tantangannya gimana itu? Tantangannya cukup berat, Pak. Ini memberikan apa ini Pak? Untuk ulang tahun Indonesia ke-78. Untuk keamanan peserta, panitia menyiapkan tim penyelamat di dalam kolam. Sementara itu bagi pemenang, panitia menyiapkan hadiah utama berupa sepeda. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Prasiska. Dan saya Habib Jaya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.